Berdasarkan riset yang aku baca, ternyata otak kita itu akan melupakan sesuatu sampai 70% hanya dalam waktu 24 jam aja. Kita ulangin ya, kita akan melupakan sesuatu hampir 70% cuma dalam satu hari. Bayangin kalau udah satu minggu, pasti angkanya bisa anjlok lebih parah. Mungkin tersisa cuma 5% atau bahkan nggak ingat sama sekali. Gila kan? Rasanya kayak kita udah capek-capek ngisi air. Ternyata embernya bocor. Semua waktu, usaha, dan energi kita seolah-olah menguap begitu aja. Yang pada akhirnya bukan nggak mungkin kalau kita jadi ngerasa frustrasi, demotivasi, dan ujung-ujungnya malah nyalahin diri sendiri. Nah, di sini aku cuma mau bilang kalau ini bukan salahmu. Ini juga bukan karena memori di otak kita itu jelek, melainkan karena selama ini kita belajar dengan cara yang salah, dan secara nggak sadar kita juga menggunakan strategi berpikir yang paling nggak efisien untuk otak manusia. Karena ternyata cara berpikir kita itu ada levelnya, di mana di setiap level memberikan hasil yang berbeda. Namun sayangnya, mayoritas dari kita diajarkan atau terbiasa berpikir di level terendah. Atau dengan kata lain, kita berpikir di level yang paling dangkal dari semua level berpikir yang ada. Jadi di video kali ini kita akan membahas 6 level berpikir manusia. Ini adalah gambaran untuk memahami tingkatan berpikir kita. Sekaligus kita juga akan sama-sama mengecek kira-kira level berpikir kita tuh udah sampai di tahap mana. Dalam dunia pendidikan ada sebuah konsep yang disebut sebagai taksonomi Bloom. Konsep ini membagi cara berpikir kita menjadi 6 tingkatan. Bayangin aja kayak tangga, di mana setiap anak tangga mewakili tingkat pemahaman kita. Anak tangga terbawah adalah tingkat berpikir yang paling rendah, sedangkan anak tangga berikutnya menggambarkan level berpikir yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, dan begitu pula seterusnya. Pada intinya, taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka yang memberi petunjuk untuk mengukur kemampuan berpikir kita. Ini dikembangkan pada tahun 1956 oleh psikolog pendidikan bernama Benjamin Bloom. Pada waktu itu, ia bersama rekan-rekannya merasa frustrasi dengan kondisi pendidikan yang ada di sana. Mereka mengamati bahwa sebagian besar ujian yang ada di sekolah hanya mengukur satu jenis kemampuan berpikir aja, yaitu cuma dari hafalan atau ingatan doang, di mana para siswa akan dianggap pintar jika mereka bisa mengingat dan mengulang kembali informasi yang diberikan oleh guru atau buku teks. Padahal, kemampuan ini kurang begitu berguna di kehidupan sehari-hari. Bloom percaya bahwa pendidikan seharusnya lebih dari itu. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan seharusnya untuk mengembangkan kemampuan intelektual manusia, misalnya kayak kemampuan menganalisis argumen, memecahkan masalah yang kompleks, atau membuat penilaian yang logis. Nah, untuk mendorong perubahan ini, ia dan rekan-rekannya menyusun sebuah kerangka kerja untuk mengklasifikasikan level tujuan pendidikan, yang kemudian kerangka ini kita kenal sebagai taksonomi Bloom. Namun bagi sebagian orang, mereka berpendapat bahwa istilah taksonomi Bloom ini terdengar terlalu akademis, kaku, dan hanya relevan bagi para guru atau perancang kurikulum aja. Namun ternyata pandangan ini juga dinilai terlalu sempit, karena dengan memahami tingkatan berpikir ini, itu kayak game changer. Karena kita dibuat sadar terkait di mana level berpikir kita berada. Dan sekarang, mari kita bahas satu persatu setiap levelnya. Pertama, kita mulai dari tangga yang paling dasar, yaitu level mengingat. Ini adalah level di mana kita cuma sebatas mengenali atau menghafal sebuah informasi. Misalnya, menghafal tanggal-tanggal penting dalam sejarah, mengingat berapa luas lapangan sepak bola, atau mengetahui berapa tinggi Monas. Mengingat adalah level berpikir yang paling dasar dari setiap tingkatan berpikir yang ada, di mana hasil berpikir dari level ini biasanya hanya sebatas mendefinisikan sesuatu atau menyebutkan fakta. Ironisnya, walaupun nama levelnya adalah mengingat, namun informasi yang kita dapat justru adalah informasi yang paling gampang lupa. Dalam buku Make It Stick, dijelasin kalau teknik menghafal merupakan salah satu strategi belajar yang paling nggak efektif, karena otak kita nggak benar-benar memproses informasi, tapi cuma dibuat mengenal sekilas saja. Dan sayangnya, kebanyakan pelajar di negeri kita masih berada di level ini. Ini cukup memprihatinkan, karena jika kita masih berada di sini, kita akan merasa kalau belajar itu adalah penderitaan. Karena kita akan merasa sangat bosan mempelajari materi secara berulang, cuman buat menghafal. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa jam pelajaran favorit siswa-siswa kita itu adalah jam kosong. Karena kalau jam pelajaran beneran, itu sama aja dengan jam penderitaan. Sekarang kita naik satu tingkat ke level berikutnya, yaitu memahami. Di sini tujuan kita nggak lagi sekedar menghafal, tapi benar-benar pengen ngerti maksud dari suatu informasi.
Pas kita masuk kuliah, biasanya kita mulai dituntut untuk bisa sampai ke level ini, karena kemampuan ini ditunjukkan ketika seseorang bisa menjelaskan kembali sebuah ide atau konsep dengan kata-katanya sendiri, bukan sekadar mengulang informasi. Misalnya, seorang guru sejarah yang bisa menjelaskan latar belakang dan sebab akibat dari terjadinya Perang Dunia Kedua. Dia nggak cuma nyebutin tanggalnya, tetapi juga bisa menceritakan alur peristiwa dan korelasinya. Ketika kita bisa menjelaskan suatu hal, maka otomatis kita juga bisa mengingat informasinya. Itulah kenapa memahami berada satu level lebih tinggi daripada mengingat. Sekarang kita lanjut ke level berikutnya, yaitu menerapkan. Jika memahami adalah tentang tahu apa, maka menerapkan adalah tentang tahu gimana. Menerapkan adalah jembatan antara ilmu teori dengan dunia praktek. Ini adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, aturan, atau prinsip yang udah kita pelajari ke dalam situasi nyata. Misalnya, seorang mahasiswa teknik yang menggunakan rumus fisika untuk menghitung gaya yang dibutuhkan ketika membangun jembatan. Atau contoh yang paling gampang dan paling relate buat kita semua adalah program KKN atau kuliah kerja nyata. Ketika KKN, mahasiswa dituntut untuk memberikan kontribusi nyata ke masyarakat menggunakan ilmu yang mereka dapatkan di kelas. Misalnya, mahasiswa ekonomi yang bikin program literasi keuangan untuk UMKM, mahasiswa komputer yang bikin website desa, atau lain semacamnya. Jika kamu merasa sudah berada di level ini, kamu boleh merasa bangga, karena kamu sudah berada di atas rata-rata. Karena di luar sana, masih banyak orang yang pintar secara teori, tapi bingung pas disuruh praktek. Sekarang kita masuk ke level yang tak lagi tentang menerima informasi, tapi tentang bekerja secara aktif untuk menghasilkan wawasan, penilaian, atau solusi. Di level ini, kita dituntut untuk berpikir kritis dengan cara membedah informasi dan mengetahui hubungan apa yang terjadi. Ini adalah proses berpikir kayak seorang detektif, di mana kita membongkar suatu kasus, mencari pola, mengidentifikasi bukti, dan menemukan motif atau bias tersembunyi. Contohnya, orang yang bisa ngerti kenapa inflasi itu bisa terjadi, apa hubungannya dengan suku bunga, dan gimana hubungannya dengan daya beli masyarakat saat ini. Orang yang berada di level ini bisa menghubungkan setiap kepingan puzzle menjadi sebuah informasi. Sayangnya, orang yang berpikiran tertutup nggak akan pernah mencapai level ini. Karena pada level ini, kita sudah harus berpikir bahwa nggak ada satu teori yang kebenarannya mutlak. Yang bisa kita lakukan adalah melihat segala sesuatu secara objektif, lalu membandingkannya dengan ide-ide lain. Level ini sangat berhubungan dengan level sebelumnya, karena di level ini kita dituntut untuk bisa memberikan evaluasi. Evaluasi adalah tentang memberikan penilaian, justifikasi, atau membuat keputusan berdasarkan bukti dan kriteria yang jelas. Outputnya bisa berupa menilai suatu pendapat, memilih solusi terbaik, atau mempertahankan keputusan dengan argumen yang solid. Walaupun kedengarannya gampang, namun ini sangat sulit untuk dilakukan. Orang yang benar-benar berpikir di level ini akan bolak-balik membaca banyak materi, mempertanyakan segala hal, sampai akhirnya bisa mengambil suatu kesimpulan. Contoh paling relate buat kita semua adalah ketika mengerjakan skripsi atau tesis, di mana saat kita ngerjain tugas tersebut, kita nggak cuma ngumpulin teori aja, tetapi kita harus menganalisis data, menarik kesimpulan, lalu memberi penilaian atau rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan. Begitu juga dengan proses pemilu yang biasa kita lakukan 5 tahun sekali. Menentukan calon pemimpin mana yang akan dipilih, itu jelas membutuhkan kemampuan berpikir level 5. Karena kita harus menilai seseorang bukan berdasarkan popularitas semata, melainkan dengan mengevaluasi rekam jejak, program kerja, dan integritas mereka. Sayangnya, ini agak kurang sesuai dengan realita masyarakat kita, yang taraf berpikirnya masih banyak berada di level 1. Inilah yang juga menjadi alasan kenapa banyak akademisi berpendapat bahwa sistem demokrasi di negara kita tuh masih nggak siap. Karena dengan taraf berpikir masyarakat yang belum matang, sistem demokrasi akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang Sekarang kita masuk ke puncak dari level berpikir, yaitu menciptakan. Di sini, seseorang dituntut untuk bisa menggabungkan berbagai elemen, ide, atau konsep untuk menghasilkan sesuatu yang original dan unik. Ini adalah level di mana pengetahuan nggak lagi hanya dikonsumsi atau dianalisis, tetapi harus ditransformasikan menjadi sesuatu yang baru. Menciptakan bisa berarti menghasilkan produk fisik, merumuskan sebuah teori, merancang sebuah sistem, atau mengembangkan solusi inovatif. Contoh paling jelasnya adalah disertasi S3.
Saat S3, kita nggak boleh cuma mengulang penelitian orang lain, tapi kita diwajibkan untuk menciptakan sesuatu yang baru, atau sebuah kontribusi yang original untuk ilmu pengetahuan. Dan sebenarnya, level 6 ini relevansinya lebih ke untuk para profesor, peneliti, atau inovator. Jadi, buat kita-kita yang bukan di bidang tersebut, mencapai tahap berpikir di level 5 aja sudah sangat baik. Meskipun sangat bermanfaat, taksonomi Bloom sebenarnya juga nggak luput dari kritik. Kritik utama yang sering dilontarkan adalah karena sifatnya yang dianggap terlalu linear dan hierarkis. Para kritikus berpendapat bahwa dalam kehidupan nyata, proses berpikir manusia seringkali nggak berjalan sekaku itu. Terkadang, ide kreatif bisa muncul secara intuitif tanpa melalui proses formal atau terstruktur. Terus, apa gunanya kita tahu ini semua? Pertama, kita harus terbiasa dengan yang namanya kritik. Karena kritik itu juga diperlukan agar kita punya pandangan yang seimbang. Namun, hal ini jelas nggak mengurangi nilai dari taksonomi Bloom itu sendiri. Tujuan kita belajar tingkatan level berpikir ini adalah untuk membuka mata kita bahwa belajar itu gak cuman soal membaca atau menghafal kayak yang biasa kita lakuin di sekolah. Dengan memahami level berpikir, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap kecerdasan. Masalahnya bukan lagi tentang apakah seseorang itu pintar atau enggak, tapi lebih ke untuk mengetahui level kognitif seseorang atau diri sendiri, agar punya kesadaran dan kemauan untuk menaikkan taraf berpikir. Intinya, taksonomi Bloom memberikan kita peta yang menunjukkan di mana kita berada, kemana kita bisa pergi, dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk sampai ke tujuan. Nah, setelah menonton video ini, kira-kira kamu berada di level berpikir tahap mana? Komen di bawah ya. Sekian video kali ini, dan semoga bermanfaat.